Pernah dengar Permendikbud nomor 111 tahun 2014? Mungkin terdengar seperti dokumen birokrasi biasa ya. Tapi, mari kita kupas tuntas aturan ini. Karena di dalamnya ada sebuah cetak biru luar biasa yang sepenuhnya mendefinisikan ulang peran krusial konselor sekolah di Indonesia. Kita sering banget kan lihat peran ini di sekolah, tapi jarang yang benar-benar paham landasan hukum yang memandu pekerjaan mereka setiap hari. Ini bukan sekedar tumpukan kertas loh, ini adalah panduan sejati untuk mengembangkan potensi siswa di abad ke-21. Coba deh, jujur, kalau dengar kata ruang BK, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Tempat anak nakal, yang sering bolos. Di masyarakat kita, sayangnya stigma itu masih kuat banget nih. Nah, hari ini kita bakal pakai teks hukum aslinya untuk membongkar habis-habisan mitos tersebut dan melihat fungsi BK yang sesungguhnya. Biar gampang, pembahasan kita kali ini dibagi jadi 4 bagian simple. Pertama, hakikat bimbingan dan konseling. Kedua, 4 bidang layanan utama. Ketiga, 4 komponen program. Dan terakhir, strategi dan waktu pelaksanaan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih esensi dari bimbingan dan konseling menurut kacamata hukum? Yang menarik di sini, aturan ini tuh benar-benar memisahkan persyaratan akademik dan profesional secara tegas. Pasal 1 jelas banget menyebutkan bahwa seorang konselor itu bukan cuma sarjana, tapi wajib sudah lulus pendidikan profesi guru BK. Sementara guru BK adalah mereka yang bergelar sarjana dan punya kompetensi di bidang itu. Artinya apa? Ini membuktikan kalau bimbingan dan konseling itu adalah sebuah layanan profesional yang eksklusif, nggak bisa sembarang orang tiba-tiba jadi guru BK. Sekarang perhatikan angka ajaib ini, 150. Menurut pasal 10, satu orang konselor atau guru BK itu secara hukum bertanggung jawab melayani rasio hingga 150 siswa. Coba bayangin, angka ini benar-benar menyoroti seberapa besar skala dan impact mereka. Mereka nggak cuma mengurus 1 atau 2 anak, tapi ratusan individu dengan keunikannya masing-masing. Dan yang paling penting, prinsip layanannya ini sangat proaktif. BK itu ada untuk semua siswa, tanpa terkecuali. Aturannya menegaskan bahwa layanan ini sama sekali tidak diskriminatif, fokusnya adalah mengembangkan nilai positif dan merupakan bagian utuh dari proses pendidikan. Fakta ini benar-benar menghancurkan kesalahpahaman kalau guru BK itu semacam polisi sekolah. Enggak sama sekali, mereka itu fasilitator pertumbuhan. Udah paham ya kenapanya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ranah apa aja sih yang sebenarnya diurus sama mereka? Peraturan ini kayaknya suka banget sama angka 4. Ada 4 pilar layanan utama: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini adalah pendekatan holistik yang mutlak diperlukan supaya anak-anak kita bisa bertahan di dunia yang makin kompleks. Jadi konselor itu nggak cuma melototin nilai ulangan loh, mereka juga peduli sama mental health pribadi siswa, cara mereka bergaul, gaya belajar mereka, sampai bantuin eksplorasi cita-cita masa depan. Dari keempat bidang tadi, ujung-ujungnya bermuara pada satu tujuan utama: kemandirian. Ya, dengan menangani masalah pribadi, sosial, akademik, dan karir secara berbarengan, sang konselor sedang memberdayakan siswa. Harapan akhirnya jelas tertulis di peraturan, yaitu supaya siswa mampu membuat pilihan hidup yang mandiri, bertanggung jawab, dan berkembang seoptimal mungkin. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana caranya 4 pilar tadi diaplikasikan secara nyata lewat program sekolah? Ternyata dijabarkan lewat 4 komponen operasional. Layanan dasar, peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Komponen ini fungsinya untuk mendikte bagaimana konselor mengkategorikan tugas harian mereka. Tujuannya satu, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan jenis dukungan yang paling pas di waktu yang paling tepat. Buat ngasih gambaran lebih jelas, bedanya layanan dasar dan responsif itu begini. Layanan dasar itu ibarat pondasi proaktif. Konselor masuk kelas, ngasih materi terstruktur buat semua siswa supaya terhindar dari masalah. Nah, kalau layanan responsif, itu semacam bantuan darurat. Ini intervensi langsung, kayak konseling individu, khusus buat siswa yang lagi ngadepin hambatan nyata dan butuh pertolongan detik itu juga. Selain itu, komponen perencanaan individual dan peminatan ini juga punya porsi yang masif, terutama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang disebutkan di pedoman ini. Komponen ini dirancang secara khusus untuk memandu siswa menemukan bakat akademik dan vokasi spesifik mereka. Ibaratnya, memastikan anak-anak nggak salah langkah waktu milih jurusan. Sekarang kita sampai di bagian keempat. Mari kita ngomongin logistik dan melihat gimana cetak biru ini diterjemahkan jadi jam kerja nyata. Aturan ini secara eksplisit memastikan kalau konselor tuh nggak cuma duduk diam nungguin siswa di ruangan. Mereka punya mandat kehadiran loh, baik itu di dalam kelas secara rutin 2 jam per minggu untuk layanan klasikal, maupun di luar kelas untuk berbagai aktivitas lainnya.
Peraturan ini juga dengan sangat teliti membagi rentang 24 hingga 40 jam kerja per minggu ke dalam seluruh komponen program tadi. Dan porsinya ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan di tiap tingkat sekolah, mulai dari anak SD sampai ke tingkat SMA atau SMK. Ambil contoh siswa SMA atau SMK. Di tingkat ini, alokasi waktu konselor yang didedikasikan murni untuk peminatan dan perencanaan individual itu porsinya masif banget, berkisar antara 25–35%. Ya wajar sih, di usia segini kan keputusan tentang masa depan itu lagi kritis-kritisnya. Jadi, kalau kita bedah matematikanya, alokasi 30% itu secara langsung diterjemahkan jadi 7–12 jam kerja nyata per minggunya. Bayangin, belasan jam ini murni didedikasikan sepenuhnya cuma buat ngebantu siswa merencanakan masa depannya. Ini bukan sekedar tugas sampingan, ini fokus utama. Nah, info ekuivalensi ini sangat berharga buat para pendidik. Seringkali kan pekerjaan konselor di luar kelas itu nggak kelihatan, tapi aturan ini membuktikan secara legal kalau tugas-tugas krusial seperti kunjungan rumah, konferensi kasus, hingga konseling individual itu resmi dihitung dan disetarakan dengan jam wajib mengajar mereka. Ini adalah bentuk validasi yang luar biasa atas kerja keras mereka di lapangan. Pada akhirnya, semua aturan ini bermuara pada asas Tut Wuri Handayani yang tertuang di pasal 4. Sebuah prinsip panduan yang dengan indah menangkap jiwa sebenarnya dari peraturan ini, yaitu memimpin dari belakang, demi memberdayakan setiap individu siswa agar mampu mencapai potensi tertingginya secara optimal. Terjawab sudah ya, kalau konselor sekolah itu adalah arsitek sejati kemandirian siswa. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah cetak biru sehebat ini sudah benar-benar dijalankan di sekolah kita? Coba deh dipikirkan, gimana ya caranya kita semua bisa lebih baik dalam mendukung para pendidik vital ini untuk menghidupkan cetak biru tersebut. Oke, sampai di sini dulu ulasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.